Ya mungkin orang awalnya lebih takut kehilangan uang gitu ya. Tapi pada saat kejadian sakit atau segala, orang tuh jadinya lebih takut kehilangan waktu, lebih takut kehilangan energinya mereka gitu, dan kesempatan yang hilang jauh lah gitu. Jadi menurut gue sih ya saling berkaitan ya. Jadi ini untuk legacy ya, untuk warisan sebenarnya kan. Tapi kalau sakit kritis itu mengcover kebutuhan-kebutuhan ketika dia belum meninggal dunia. Ya, betul. Tapi membutuhkan biaya yang lebih besar daripada ketika dia sehat. Benar. Masih muda banget, lu udah pasang 4 ring jantung, dan itu hal yang kalau zaman dulu kayak gue mau ring jantung, gue mau kateter, gue gimana takut. Tapi zaman sekarang kayak ya udah, gue mau ring jantung ya udah. Jadi gue ngelihat kayak udah biasa aja gitu ya. gitu, apalagi 5-10 tahun ke depan ya. Iya. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di LF Talk dengan gue Biba, sebelah gue Adela. Gue Tiwi. Nah, kira-kira pagi ini kita mau bahas apa ya? Kita tuh mau ngebahas apakah asuransi jiwa itu tuh cukup nggak sih? Menurut kalian cukup nggak? Menurut gue sih enggak ya, Bip ya. Zaman Nggak cukup sekarang hari gini asuransi jiwa doang kayaknya kurang deh. Iya, kalau menurut lo gimana, Tio? Ya asuransi apalagi kan, pasti ada kesehatan, pasti ada sakit kritis dan lain-lain. Oke, jadi kita akan bawa kupas tuntas ya hari ini ya. Oke? Gas, Biba. Oke, jadi gue pengen ngomong nih awalnya nih ya. Jadi menurut kalian nih, ngomongin tentang proteksi, kalian itu tim yang mana nih? Tim yang penting punya dulu, atau tim yang kalau misalnya beli tuh harus paham banget sebelum kita ngambil produk tersebut? Dari siapa dulu nih? Tiwi dulu boleh. Oke, Tiwi. Oke. Kalau gue sih harus paham ya sebelum ambil keputusan. Makanya gue juga jadi agent. Tujuannya adalah supaya gue bisa belajar produknya lebih dalam lagi, dan gimana sih manfaat apa aja sih yang kita bisa terima dari asuransi ini gitu kan. Oke. Kalau lu gimana? Nah, kalau gue itu sih sebenarnya gue itu tim yang punya dulu. Punya dulu, tapi walaupun gitu kita harus tetap harus tahu ini gunanya buat apa. Jadi kalau misalnya sewaktu kita butuh pakai kan kita harus tahu kan, tapi seenggaknya gue tuh yang penting punya dulu gitu, karena dengan berbagai hal yang sudah terjadi di hidupku gitu. Jadi ya aku sih pengennya punya dulu sambil mempelajari kira-kira ini nih produk yang gue punya ini nih bisa dipakainya ketika apa gitu. Kalau lo gimana, Del? Gue tuh kan FOMO banget ya anaknya. Jadi kalau semua orang punya tuh gue rasanya gue pengen punya. Okay. Nah itu yang terjadi waktu kemarin kenapa gue jadi as insurance agent lagi ya, balik lagi. Awalnya kan gue sama sekali gak kepikir untuk masuk di dunia bisnis ini kan. Dimulai waktu itu awal-awal gue mencari asuransi. Nah ternyata pada saat gue talk atau diskusi dengan, pada saat itu tuh masih agent ya, belum leader gue, itu banyak banget informasi yang gue dapat. Jadi awalnya tuh gue kayak oh gitu ya, harus punya. Yaudah deh gue punya deh, gue sign tuh. Oh gue mau lah belilah nih si Flexi CI waktu itu produknya, karena kita belum ada produk baru kan. Waktu beli ternyata gue pikir-pikir lagi, entar dulu deh, gue pengen tahu juga sih isinya sebenarnya apa. Jadi kalau ditanya gue tim mana, kayaknya gue tim punya dulu aja deh. Karena menurut gue ya di dunia asuransi setelah gue belajar nggak ada ruginya juga sih. Kayak lu punya lebih dari satu proteksi ya, apapun itu jenisnya. Benar. Oke. Gitu ya. Jadi kalau menurut kalian itu kenapa ya orang tuh kadang-kadang suka mikir asuransi itu topik yang dewasa banget gitu. Jadi kayaknya kadang-kadang malah bahkan tabu untuk dibahas gitu ya. Atau padahal kan semua orang tuh ngalamin resiko. Nah, kalau menurut kalian tuh kenapa orang bisa nggak seluas itu ngomongin asuransi gitu? Edukasi nggak sih? Kayak menurut gue agent zaman dulu banget awal-awal asuransi itu ngetrend di Indonesia, itu orang nggak tereducate well soal insurance. Kayak proteksi apa aja, manfaat apa aja, kenapa sih lo harus punya asuransi? Karena kan kadang kita hidup di timur, of course tabu. Lu ngomongin kematian aja tabu. Lu ngomongin orang sakit aja tabu kalau itu belum kejadian. Padahal bukan tabunya yang harusnya kita highlight. Tapi itu kan ada resiko-resiko kehidupan yang dalam masa hidup lo tuh mungkin lo akan ketemu hal seperti itu, dan itu nggak ada tanggalnya. Itu bisa jadi anytime gitu loh. Gue rasa sih dari hal itu ya. Gue tadi juga mau ngomong kayak gitu. Menurut gue mencuri jawaban lo ya. enggak, tapi menurut gue tuh banyak orang ngerasa tabu karena ngomongin kematian apa segala macam. Kayak nyumpain orang gitu kan. Dan ada juga oknum-oknum agent tuh yang membawa produknya tuh dengan nakut-nakutin ya, gitu. Padahal kan sebenarnya bisa nggak lewat nakut-nakutin ya caranya ya gitu. Atau misalnya sebenarnya kita sebagai agent bisa lebih ke edukasi gitu ya. Jadi bukan nanti kalau lo meninggal. Nah, itu kan orang lebih males ya gitu. Jadi lebih ke edukasi gitu nggak sih, Tiu?
Ya benar, soalnya banyak tuh orang udah takut duluan. Bener. Begitu kita mau ngomongin kayak ada resiko gini, resiko gitu tuh orang udah mikirnya yang enggak gitu kan, Iya. dipikir nyumpahin dia gitu. Bener. Padahal kan sebenarnya ya kita kalau perlu mikir dari risk managementnya kan kita perlu nyiapin dong. Betul. Ya kan? Cuman ya mungkin makin kesini sih gue harap makin banyak orang yang paham ya financing dan lain-lain, itu kan juga kita perlu pikirin kan. Betul. Gitu. Nah, menurut kalian lagi nih ya, jadi kan kalau menurut analoginya nih, banyak yang dianalogikan kalau misalnya lo ngelihat dari konten-konten asuransi itu biasanya dianalogikan dengan sebagai payung gitu ya. Terus menurut kalian itu tuh payung tuh masih kuat nggak sih kalau misalnya badai datang? Payung seperti apa gitu kira-kira kalau misalnya badai datang tuh? Kalau payung kecil ya nggak cukup lah ya. Bener. Kalau payung kecil terus lagi badai itu kayak yang ada payungnya terbang, kita ikut terbang. Kita ya basah nggak sih? juga. Bener, basah juga gitu. Jadi kalau menurut kalian gimana nih analogi kayak gini? Ya balik lagi sedia payung sebelum hujan, kayak balik lagi yang kayak tadi gue bilang di awal, lu nggak akan pernah tahu lu kapan sakit atau kapan seseorang akan check out atau dicabut dari dunia ini. Betul. Sebelum itu terjadi otomatis lo harus prepare kan, makanya kenapa asuransi itu sering dianalogikan seperti sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau payungnya kecil ya benar kata Tiwi, lu kayak main payung-payungan topeng monyet tau nggak, yang cuman sejengkal doang kan nggak lucu ya gitu. Kita harus punya payung sebesar-besarnya yang bisa memproteksi kita dan keluarga kita tentunya. Nggak hanya payung tentang jiwa aja ya, maksudnya Yes. kalau bisa dianalogikan nggak perlu payung tentang asuransi jiwa, harus ada payung-payung lainnya karena resiko itu nggak datangnya tuh nggak pilih-pilih ya gitu. Nggak Ada direncanain banyak. juga, Betul, Mbak. Nggak mungkin dong, oh minggu depan gue mau sakit nih, nggak mungkin banget kan, amit-amit gitu loh. Jadi harus sedianya tuh banyak payung gitu ya. Oke, paham. Jadi nih ya, jadi banyak apa pendapat kalian ya tentang banyak orang tuh yang berhenti di asuransi jiwa gitu, padahal kondisi yang paling mahal justru pas kita lagi hidup nggak sih? Maksudnya banyak ketika kehidupan tuh resikonya banyak lah gitu, sedangkan kan kalau misalnya asuransi jiwa ya udah kalau misalnya kita waktu meninggal aja gitu ya. Kalau misalnya kalian, menurut kalian gimana tuh? Kalau gue sih ngelihatnya ya ibarat gunung es ya, yang kita lihat selalu yang atasnya doang nih, padahal bawahnya itu kan gede banget. Itu yang ngebikin kapal-kapal kalau nabrak itu bisa tenggelam. Oke. Ya kan? Ya karena biaya-biaya yang nggak kelihatan ini sebenarnya yang justru lebih gede daripada biaya yang kelihatan di atas. Kalau yang kelihatan di atas kan kayak biaya dokter, rumah sakit dan lain-lain, itu kan sebenarnya udah ditanggung sama asuransi kesehatan. Tapi yang di bawah ini nih yang seringkali orang nggak pikir siapa yang menanggung, siapa yang akan ngebayarin. Ya. Dan kalau cuman punya asuransi jiwa, ya nggak bisa bayarin dong. Orangnya masih hidup soalnya. Benar. Kalau menurut lo gimana, Del? Kayak people take it for granted nggak sih? Iya. Kayak zaman mereka hidup, mereka bakal berpikir ya udahlah gue nggak akan sakit, gue kerja, gue dapat uang, gue dapat duit segala macam, itu tuh bisa banget deh, mau biaya rumah sakit, mau biaya gue punya tabungan. Cuma bener yang kata Tiwi, orang itu lupa ketika lu terkena penyakit pada saat lu masih hidup, of course ya sakit masih hidup lah ya, kalau udah meninggal meninggal, lu tuh lupa bahwa gunung es itu yang terlihat tuh hanya atasnya aja. Balik lagi kayak yang tadi Tiwi bilang, biaya rumah sakit lu bisa ukur, biaya dokter lu bisa ukur, obat lu bisa ukur, tapi lu lupa biaya hidup itu nggak terukur. Benar. Ada lu harus beresin KPR misalnya, lu harus makan sehari-hari, lu harus biayain anak lu sekolah dan cicilan-cicilan lainnya, atau mimpi-mimpi yang lu belum reach. Nah itu tuh kan nggak kelihatan kan. That's why sebenarnya punya asuransi di luar asuransi jiwa itu tuh penting banget buat mengcover hal-hal seperti itu. Benar. Dan lu tau gak sih lucunya, banyak orang-orang yang belum ngerti loh dan belum tahu ada produk asuransi sakit kritis. Iya, benar. Karena kan sebenarnya jadi intinya adalah kondisi yang paling mahal itu adalah ketika lo sakit, ya. Exactly, karena biaya hidup nggak bisa dipotong-potong. Betul. Bahkan nambah kan ya. Kayak uang sekolah itu nggak ada pausnya, nggak bisa berhenti. Tolong banget, sekali kita udah bayar ya udah akan selama anak kita 12 sekolah tahun itu ya kan? bisa. Belum kuliah. Betul. Jadi ya paling mahal, sedangkan biaya hidup jalan terus ya. Betul. Gitu. Dengan Makannya aja orang sakit juga lebih mahal kan. Benar. Perhatiin nggak sih kalau Mesti orang makan sakit sehat justru gitu kan. tambah mahal. Iya. Betul gitu. Jadi kita sepakat nih ya. Sepakat dan sepaket, Beb. Iya betul. Nah jadi menurut kalian ya, apa sih kesalahpahaman paling besar yang bikin orang merasa tuh udah aman kok, gue udah punya life insurance? Kesalahpahaman apa tuh menurut kalian terbesar? Mungkin pada zaman dulu orang taunya cuman life insurance dan health insurance kali ya memang. Tapi kan nggak ngerti kalau pada masa sekarang ini ternyata ada update asuransi sakit kritis juga gitu yang bisa menanggung biaya kehidupan yang
akan terjadi setelah dia sakit kritis begitu. Oke. Jadi orang tuh selalu mikirnya kayak ya udah ketika kita meninggal itu biaya tuh akan menutupnya ya pada saat kita nggak ada. Tapi kan pas kita masih ada dan kita sakit, itu kan keluarga itu membutuhkan biaya itu. Masa gitu. iya kita diem-diem aja gitu kan? Benar. Maksudnya ada yang kadang kita nggak pikirkan adalah ketika kita sakit itu semua tuh pasti akan terganggu. Yes. Maksudnya dengan income kita terganggu, tabungan kita tuh pasti akan terganggu tuh dengan adanya tambahan pengeluaran tadi gitu. Terus belum lagi dengan dengan semua aktivitas kita tuh yang akan berbeda lah gitu. Pasti akan ada tambahan-tambahan yang kita harus pergi. Pengennya kan kita pengobatan yang terbaik ya. Kita ada, yaudah deh saya pengen berobatnya ke luar negeri gitu kan. apa segala macam itu kan udah beda lagi tuh. Pengobatan mahal mungkin lagi, gratis, which cuman is bener. lu butuh kayak hotel, Akomodasinya. transportasinya Iya, ke sana, bener. itu siapa yang mau cover gitu. Which is itu yang akan dikeluarkan asuransi jiwa kan. Iya. Dan juga asuransi kesehatan. Ya, Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya perjalanan hidup ya, kayak peran asuransi jiwa itu apa sih kalau menurut kalian? Dan peran asuransi kritis itu seperti apa deh gitu. Jadi kayak dua alat fungsi berbeda tapi saling melengkapi kan ya. Menurut gue sih gitu ya. Kalau gue sendiri asuransi jiwa itu mungkin lebih ke gini. Gue belakangan ini gue banyak ngobrol sama high net worth, mungkin Tiwi boleh nambahin lah. Terus mereka tuh banyak banget yang ngomong, aduh buat apalah, duit om udah banyak kok, 7 turunan juga nggak habis. Tapi begitu kita kasih balik ke mereka gitu kayak, om tapi exit plan om atau legacy plan om tuh kayak gimana? Kadang tuh mereka nggak kepikir sampai ke arah situ, karena itu kan sesuatu yang nggak mereka pelajarin dalam sekolah mereka atau dalam berkehidupan mereka ya Wi ya. Iya. Gitu. Kalau untuk asuransi jiwa gitu. Terus kalau kita ngomongin exit plan, ya balik lagi seperti yang sudah sering diomongin sama agent atau partner-partner kita. Date of birth itu ada, tapi date of death itu nggak pernah ada di identity card kita. Kita nggak pernah tahu kapan kita check out atau dipanggil sama Tuhan. Nah itu yang harus kita siapin kan untuk keluarga kita. Itu sih menurut gue. Ya, benar. Ya menurut gue sih kayak asuransi jiwa tuh menjaga keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita nggak ada, keluarga kita tuh akan tetap ada di level hidup tersebut gitu ya. Maksudnya nggak akan jatuh ya. Pengennya kan legacy kita tuh bisa berguna buat keluarga, diteruskan. Sedangkan kalau asuransi kritis itu kan untuk menjaga kestabilan keluarga kita di saat kita lagi masih ada dan kita terkena resiko. Nah itu kestabilan tuh terjaga lah semuanya gitu ya. Nggak ngeganggu taraf hidup lo lah. Benar gitu. Jadi ya kita tetap ada dana besar untuk menghadapi itu semua di saat kita tuh lagi sakit, Ya, di saat bisa kita dibilang lagi pause juga gitu ya. itu seperti dana darurat ya sebenarnya ya kalau kita lagi kena sakit gitu kan. Benar. Iya, sepaham. Jadi menurut kalian ya, kenapa biaya terbesar dalam hidup itu tuh justru muncul ketika seorang sedang sakit, tapi pas masih hidup lah gitu, bukan pas meninggal. Adalah dulu? Gue? Kenapa ya? Karena gini loh, kadang-kadang kita itu suka jumawa kali ya gue ngomongnya. Kita lupa, once kita sakit, belum tentu kita bisa melakukan aktivitas kita 100%. Let's say biasanya ke kantor, tiba-tiba lu harus masuk rumah sakit, kita harus diopnam gitu untuk jangka waktu yang kita juga nggak tahu kapan. Nah, selama masa opnam itu, apakah kita bisa bekerja? Memposisikan diri sebagai perusahaan gitu ya. Apakah perusahaan mau membayar orang yang tidak bekerja di perusahaan tersebut karena alasan sakit, let's say seperti itu. Yang kedua, misalnya nih amit-amit seseorang ini sakit dan menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas normal. Amit-amit jabang bayi, contohnya orang terkena stroke. Dia otomatis tidak bisa beraktivitas normal seperti umumnya. Biasanya dia bisa mengendarai kendaraan, dia bisa ngetik komputer, let's say. Ketika seorang terkena stroke, dia otomatis nggak bisa bekerja maksimal dong. Gerak aja susah ya. Exactly, kerja aja susah, ini nggak bisa kerja juga gimana gitu. Karena bayangin kalau kita nggak punya yang namanya asuransi sakit kritis, nggak ada lump sum cash yang bisa menggantikan income kita selama kita activity. Itu kan bikin kita, udah gue sakit, gue tambah stres lagi, gue nggak bisa ngurusin biaya hidup gue dan keluarga gue. Yang ada gue kagak sembuh-sembuh, Bib. Tambah stres kan kita mikirin itu gitu loh. Karena kadang-kadang yang kayak tadi Tiwi sempat bilang, kalau orang sakit itu yang kelihatannya adalah hanya biaya dokter, betul, rumah sakit gitu kan, obat yang udah terukurnya menurut orang itu, udahlah kalau gue sakit paling gue ngeluarin itu doang. Tapi orang nggak tahu di bawahnya tuh banyak banget gitu, maksudnya banyak banget biaya yang kalau kita sakit itu tuh malah expenses kita tuh bertambah gitu, jauh kan. Gitu. Penghasilan nggak ada, expense-nya malah nambah gitu kan. Bahkan expenses, bahkan income kita bisa berkurang atau kegerus dong savingnya otomatis. Malah tambah nggak ada gitu kan sama sekali gitu. Bener. Sedangkan
mungkin kita kerja tuh untuk ngumpulin aset ya. Akhirnya mungkin di saat ini aset kita semua udah kejual Iya, jual buat bayarin biaya-biaya itu ya. Dan kalian perhatiin gak sih zaman sekarang jual aset tuh gak segampang zaman dulu loh. Bener lagi. Kayak lu punya rumah, lu butuh uang, lu mau jual gitu kayak lu nunggunya bisa bulan-bulan, tahun-tahun yang belum tentu kejual juga. Bener, nggak liquid. Nggak liquid. Which is kalau biasanya kalau orang-orang BU kayak gitu tuh, itu tuh akan kayak ya udah gue beli segini, ya udah deh gitu. Jadi nggak ada nilainya jalan. bener. Akhirnya malah rugi ya. Kita kan bener. sebenarnya beli aset tujuannya untuk Memperkaya ditingkat- diri ya, kan. untuk supaya kalau misalnya kita kalau mau jual ya nilainya pas lagi tinggi gitu kan, bukan pas lagi anjlok gitu. Betul Nah, sedangkan kalau orang meninggal ya udah, maksudnya done, it's done gitu kan. Semuanya ya udah selesai. Expense-nya dia sudah selesai. Paling ya dia tinggal meninggalkan utang atau meninggalkan aset warisan Iya, gitu kan. Belum sama pajak-pajakannya not to mention gitu iya, gitu ya kan. Itu juga salah satu yang harus kita pikirin juga sebenarnya. Benar. Nih, kalau kalian nih disuruh menjelaskan asuransi jiwa, perbedaan nih asuransi jiwa dan asuransi kritis untuk sama anak SMA. Gimana nih? Yang paling Gimana Wi? Gue gak kebayang lagi Wi. Yang paling jelasinnya gimana? Yang paling mudahnya deh gitu. Ya seperti yang kita tadi udah ngomong ya, kalau misalnya asuransi jiwa itu akan cair kalau orangnya meninggal dunia. Kalau misalnya asuransi sakit kritis itu akan cair ketika dia tidak bisa bekerja karena terkena sakit kritis, dan ini bisa menggantikan pengeluaran-pengeluaran harian sehari-hari yang bisa dipakai oleh keluarga juga. Clear ya itu? Susah nggak? Enggak sih. Tapi kayaknya buat anak SMA berat banget ya pertanyaannya. Ini anaknya suruh ngejelasin ke orang tuanya benar, bagaimana? benar. Karena Biasanya anak SMA belum mikirin soalnya kayak gitu kan. Cuma kan anak-anak kan di zaman kayak sekarang ini kan biasanya anak-anak disebutnya anak alfa ya, anak itu Gen alpha. Gen alpha Gen itu kan kayak alpha. biasanya lebih banyak menerima informasi ya sekarang ya. Maksudnya dengan semua teknologi yang ada sekarang tuh mereka bisa lebih mengedukasi orang tua lah, intinya gitu kan. Jadi kan karena sebenarnya edukasi itu bisa dari semua umur gitu. Jadi lebih tepatnya mungkin anak-anak ini nih bisa menjelaskan ke orang tuanya untuk menghindari resiko-resiko tersebut, iya nggak sih? Bener sih, mungkin kayak simpelnya mah kalau lo mau gue masih kuliah di luar negeri boleh sih mah bisa sakit kritis atau jiwa mah, jadi kalau mama kenapa-kenapa aku aman. Bener. Iya kan, karena udah punya backup plan kan. Iya. Gimana pun juga kan orang tua pasti mau dong anaknya menyelesaikan pendidikannya sampai yang tertinggi. bener. Sedangkan kalau orang tuanya terkena sakit kritis yang amit-amit kita nggak tahu apa gitu kan, dengan lu punya proteksi sakit kritis, otomatis untuk impian menyekolahkan anak setinggi-tingginya bahkan sampai ke luar negeri itu sudah ada backup plan-nya, sudah tercover gitu kan. Kadang orang tuh miss dia Bener harus seperti itu ya kan. Iya sih. Nah jadi ya kalau misalnya nih, kalau misalnya seseorang nih kena penyakit kritis pas masih hidup gitu ya, menurut kalian aspek finansial mana yang pertama kali paling kena, yang paling berasa? Gue jawab deh duluan ya. Boleh. Menurut gue tabungan, Saving Aspek ya. saving dan income ya, mereka tuh yang paling pertama kena sih, karena ya balik lagi gue itu Kayaknya ada pengalaman pribadi nih. Iya, karena kan gue caregiver kan, karena anak gue itu yang ketiga kelainan jantung bawaan dari lahir gitu. Jadi anak gue tuh udah pasti nggak bisa dapat asuransi dari manapun, udah ditolak-tolakin. Jadi akhirnya ya kalau misalnya kita sebagai caregiver dan nggak punya asuransi, yang pertama kali tuh terombang-ambing itu adalah tabungan gitu kan. Jadi gue tuh harus punya dana darurat untuk kesembuhan anak gue gitu, which is memang nggak bisa sembuh tapi dibikin jantungnya tuh berada di kondisi terbaiknya lah gitu, walaupun nggak sama dengan anak normal lainnya gitu. Jadi menurut gue sih tabungan dan income itu tuh yang benar-benar kena pertama kali sih. Kalau menurut lo gimana, Wi? Gue setuju sih sama lu juga, karena memang orang kalau nggak bisa kerja ya yang pasti penghasilannya yang kena imbas gitu kan. Betul. Bisa jadi dia di PHK ataupun mungkin ya unpaid leave gitu kan, jadinya akhirnya ya mungkin malah tambah, bukannya naik ya penghasilan, malah tambah turun atau nggak ada sama sekali gitu. Benar. Dan gue tuh selalu bilang sama teman-teman gue gitu kan, karena kan kita kan sini sebagai agent tuh juga mau memberikan advice terbaik ke teman-teman kan. Betul. Jadi berdasarkan pengalaman kita yang kita tahu dan ilmu-ilmu yang kita selama ini pelajari gitu. Nah gue tuh selalu bilang, Bib, lo ngambil nggak critical illness buat anak lo? Kalau gue ambil, kenapa? Karena bukan karena gue nyumpain kenapa-kenapa ya, nauzubillah min zalik sih gitu ya. Siapa sih mau anak sakit, tapi gue yakin kalau anak gue sakit kayak anak gue yang ketiga ini, dia operasi jantung udah 3 kali,
itu tuh kerjaan gue tuh keganggu banget gitu. Gue yakin gue nggak akan bisa fokus kerja di saat anak gue sakit. Gue yakin nggak akan bisa 100% bisa di kantor. Gue akan banyak cuti apa segala macam. Atau mungkin kalau misalnya gue bisa resign, gue resign deh gitu kalau gue udah punya pendapatan lain gitu. Karena gue selalu bilang, makanya di saat anak gue kenapa-kenapa, nah si asuransi penyakit kritis yang buat anak gue ini yang bisa menopang kehidupan kita sekeluarga lah, intinya gitu. Gue setuju sih. Bukan karena guenya malas kerja ya, tapi maksudnya hal-hal itu kan yang bisa bikin gue tetap selalu ada di anak gue, dampingi anak gue, tapi juga biaya-biaya lain kan tetap bisa harus dibayarkan ya gitu, karena kan anak gue ada 3 gitu. Gue nemenin anak pertama yang kedua juga tetap ada biaya sekolah, biaya hidup apa segala macam kan gitu. Jadi menurut gue sangat penting lah si asuransi kritis ini untuk menopang hidup apabila di salah satu anggota keluarga ada yang sakit gitu sih. Gimana Del? Setuju banget sih gue. Ya balik lagi, karena kita nggak pernah akan tahu kapan sakit itu muncul. Dan gue selalu bilang ke teman-teman gue ya, ketika gue memperkenalkan produk asuransi ke mereka, ketika kita mau punya asuransi itu kita cuma berlomba dengan 2 hal. 1, umur. 2, sehat. Lu punya uang banyak tapi lu udah dalam kondisi sakit, lu nggak akan bisa punya asuransi. Betul. Yeah. Lu punya uang nggak terlalu banyak nih, istilahnya ngepas nih, terus lu tunda-tunda, umur lu nambah, lu mau beli, uang lu udah nggak cukup, lu akan mikir berkali-kali. Jadi gue selalu bilang gitu, once lu sudah teredukasi atau sudah paham soal asuransi, tolong jangan ditunda. Kenapa? Ya balik lagi, lu berlomba sama kesehatan lu dan lu berlomba dengan umur lu. Benar, benar. Ya nggak sih, Wi? Menurut lu gimana, Wi? Betul, at that time juga duit juga udah nggak ada Udah nggak rasanya. ada artinya kan? Iya, benar. Percuma lu punya uang banyak kalau lu udah nggak bisa beli insurance. Terus sayangnya sekarang ini juga orang-orang malah tambah yang kalau kayak Biba tadi ya dari ceritanya ya, anaknya gitu kan malah yang kena ya. Nah tapi seringkali orang-orang tuh sekarang jarang banget yang mau beliin anaknya untuk asuransi kesehatan dan sakit kritis. Dikira soalnya kayak masih kecil ini sehat. Gitu kan, ngapain buat asuransi gitu, nambah-nambahin biaya gue gitu, malahan kan. Benar. Padahal ya nggak selalu kayak gitu loh, nggak selalu orang tua yang kena loh, bisa jadi anak kecil gitu bahkan kan. Benar sih. Dan bisa jadi bukan cuma sakit juga, tapi kecelakaan gitu, jatuh lah apalah gitu, ntar ada yang sobek. Ya anak kecil tahu sendiri kan, nggak bisa diem ya, gitu. Anak gue sih udah 2 kali ya sobeknya. Nah, makanya itu ya apalagi jatuh di sekolah apalah ya dengan dan semua. itu kan semua sebenarnya bisa dibayarin kan pakai insurance gitu. Kalau bisa ada orang yang bayarin, kenapa harus pakai uang kita ya? Nah, bener banget, bener. Nah, kita tadi sebenarnya udah ngebahas nih. Jadi ada nggak sih kira-kira, Wi, nih ya, dari TV dulu deh, kira-kira biaya yang tersembunyi ketika sakit kritis tuh apa aja sih? Biaya yang tersembunyi yang kadang-kadang tuh orang, tadi sebenarnya kita udah kasih hint-hint dikit tuh ya gitu betul. Jadi kira-kira biaya tersembunyi apa nih kalau misalnya yang orang nggak sadar kalau misalnya lagi sakit kritis gitu? Yang pertama sih pastinya biaya pendidikan anak ya. Benar. Apalagi kalau memang anaknya lebih dari 1 nih, kan tetap wajib bayar uang sekolah. Betul. Nggak mungkin gitu tiba-tiba karena orang tuanya sakit, terus mamanya bilang nih ke sekolah, Bu maaf ya saya nggak bisa bayar uang sekolah karena saya lagi sakit. Betul. Terus anaknya gimana? Emang mau nggak sekolah gitu kan? Yang pertama kan pasti itu. Terus listrik, air, terus biaya makan. Bener. Itulah yang apalagi vitamin-vitamin tuh ya. Vitamin-vitamin suplemen gitu kan, itu kan mahal banget ya. Kalau misalnya orang tuh mau jaga kesehatan, dan apalagi kalau udah sakit gitu pasti biaya-biaya yang seperti itu tuh yang besar gitu. Benar. Terus yang seperti Adela bilang tadi tuh, yang kalau orangnya mau ke luar negeri, akomodasi, tiket pesawat, ya kan? Iya betul. Banyak yang orang nggak sadar. Jadi misalnya kalau di asuransi kesehatan, di asuransi hospital itu kan kalau untuk biaya obat-obatan semua ditanggung kan, tercover. Itu karena berhubungan untuk kesehatannya dia. Tapi kalau vitamin itu kan hanya penunjang. Dan itu kan nggak di cover sama asuransi kesehatan tuh, nggak di cover sama sekali. Dan itu di covernya mendingan kita beli sendiri. Tapi kalau misalnya beli sendiri kan juga biayanya besar ya. Kita pengennya punya vitamin A, B, C, D, E. Maunya gitu. selengkap-lengkapnya gitu kan. Untuk menggantikan. Apa daya dompetnya kurang lengkap ya. Betul. Nah itu tuh bisa pakai tuh asuransi si uang dari asuransi kritis ini kan gitu. Jadi nggak hanya tentang untuk biaya hidup ya gitu, bahkan untuk suplemen apa segala macam yang orang pikir itu di cover, itu juga sebenarnya nggak di cover di asuransi kesehatan. Itu bisa kita gunakan pakai asuransi kritis ini gitu. Kalau lo gitu deh Adel. Kalau gue ya biaya tersembunyi biaya tersembunyi ya. ya.
KPR rumah, siapa yang mau bayarin? Bener. Belum kalau ngambil cicilan mobil. Tuh. Siapa yang mau bayarin kalau kita Banyak ya amit-amit cicilan ya. sakit? Cicilan Banyak kartu banget kredit Bu. ya Iya, juga kartu ya. kredit ya kan. Kayak zaman sekarang kan segala sesuatu itu dimudahkan banget. Karena kita tahu kondisi ekonomi kita, uang tuh lagi nggak mudah. Which is orang akan membuka peluang semudah-mudahnya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, termasuk cicilan-cicilan tadi gitu loh. Nah bayangin kalau kita udah dalam keadaan di tengah-tengah mencicil sesuatu, let's say rumah, gue lagi cicil rumah, let's say rumah lah, terus amit-amit gue sakit gitu, yang mau bayarin siapa? Masa orang tua gue? Iya, Kan bener. gak lucu Kasian kan? banget ya, Kasian malahan. banget loh. Udah orang tua gue harus mikirin keluarganya dia juga, harus mikirin cicilan rumah yang gak ditempatin mereka. Nah sebenarnya itu semua bisa kita planningkan dengan exit plan kan. Nah salah satunya sih menurut gue sih asuransi sakit kritis ini. Memang sih kayak beberapa orang bilang, Del tapi kan lu kalau ngambil KPR ada asuransi jiwa. Iya kalau gue meninggal. Iya. Kalau gue sakit doang gak sampai meninggal. Iya. Iya kan, itu kan juga harus kita pikirin secara luas sih menurut gue gitu sih. Benar, Guys. benar. Jadi ya, kalau misalnya dari pengalaman kalian nih, dari pengalaman kalian, kira-kira apa pola pemikiran orang yang benar-benar bikin mereka tuh baru sadar pentingnya proteksi penyakit kritis, tapi setelah kejadian gitu. Pasti kan ada ya di sekeliling kita. Tapi tuh. rata-rata Ada semua banget. gitu gak sih? Iya, Kejadian ada banget. dulu baru Iya, gue harusnya baru cepet-cepet cari. kata harusnya baru itu ya, loh yang ngeri. baru nelfon lo ya? Iya kan? Berdua ya? Padahal yang kemarin masih bisa nggak bisa dong, lu kan udah sakit, udah dibilangin. Iya. Makanya menurut gue kata harusnya itu nggak terjadi. Balik lagi ke yang tadi di awal kita obrolin bareng-bareng, Bib sama Tiwi. Edukasi itu penting banget, cuman ya memang butuh kesabaran ketika kita mengedukasi orang yang benar-benar awam atau tidak paham Iya. betul dengan apa yang dipunyai gitu loh, Bener. si di asuransi sakit kritis ini. Bener. Dan itu nggak gampang, Bo. Iya sih. Nggak gampang gitu. Jadi kalau gue tuh banyak banget kayak misalnya orang nelfon kayak ini udah ke Sekian ribu kalinya sekian ribu gitu ya, kalinya gitu sekian ya. ribu Kalau kali. tiba-tiba gue Wow. tuh diteleponin, misalnya kita lagi meeting nih, terus kita kayak wow 4 miss call, gue bilang kayak terus iya kenapa gitu, Bibip kita harus ketemu hari ini juga hari ini, ya kenapa gitu, misalnya soalnya gue di sini ada meeting apa segala macam, nggak harus ketemu hari ini karena gue tuh baru ngeliat ya, maksudnya ternyata sepupunya dia lah, ada sepupunya dia kena Kejadian. lah, kena penyakit kritis gitu. Terus ternyata sepupu gue tuh nggak punya Bib asuransi kesehatan dan asuransi critical illness. Jadi tuh dia sekarang lagi sibuk untuk minta sumbangan. Ya maksudnya banyak lah sekarang ya kita minta sumbangan dan .com itu kan. .com gitu dan dan dia mulai jual-jual asetnya gitu. Gila gue takut banget apa segala macam gitu. Nah yang kayak gitu kan sebenarnya bisa kita hindari kan Betul. gitu. Jadi Betul. gue tuh kalau misalnya orang udah nelfon tuh pasti ada kejadian sesuatu yang akhirnya mereka baru sadar. Cuma kan kita pengennya edukasi karena kalau misalnya lo tuh nggak perlu nelfon kita dulu gitu, maksudnya lo nggak perlu ngelihat orang atau kepentok sendiri untuk punya Planning gitu kan ke ya, depannya, benar, gitu. iya. Ya lebih ke aset planning ya. Maksudnya lo harus ngerti lah karena resiko itu kan nggak di bawah kontrol kita gitu. Ya, bisa Kalau lo datang gimana? kapan saja. Betul. Kalau lo gimana tuh Wi? Ada pernah kejadian apa gitu nggak? Enggak sih, gue sih belum, puji Tuhan belum ya. Tapi memang biasanya yang terjadi sama gue itu orang-orang baru nyadar kalau misalnya orang sekelilingnya yang kena. Ya, jadi memang misalnya nih adeknya atau sepupunya atau ya tadi kayak lu bilang kan saudaranya itu yang kena gitu. Jadi padahal sebenarnya faktanya itu kan kita tahu sendiri 80% orang Indonesia itu kan sebelum meninggal kena sakit kritis dulu. Betul. Ya kan? Betul. Dari situ aja sebenarnya ini udah fakta kan. Dari situ aja sebenarnya orang itu udah harus paham gitu loh kalau dirinya itu juga bisa kena kapan aja gitu. Tinggal tunggu waktunya aja kapan gitu kan. Apalagi lifestyle sekarang juga kurang bagus ya. Benar. Terus udara polusi juga betul, gitu betul, kan. betul. Makanan juga. Jadi kan akhirnya itu tuh yang bisa mempercepat orang kena sakit kritis gitu kan. Relate lagi gue. Makanya nah dari situ kan sebenarnya juga harus udah sadar sendiri gitu loh. Walaupun nih misalnya nih kita edukasi terus nih dari luar, tapi secara internalnya dia sendiri nggak nyadar ya mau gimana, kita sampai kapan gitu kan. Mau ngajarin mereka terus gitu loh. Tapi kalau misalnya dia udah sadar sendiri nih, oh iya ya ternyata 80% orang tuh sebelum meninggal kena sakit kritis dulu loh. Berarti kan Gue bisa satu dari 80% itu gitu kan istilahnya. Gitu. Jadi kan sebenarnya ya kita harus sadar diri sendiri gitu loh. Untuk memproteksi siapa? Diri sendiri juga kan. Bener. Jadi ngapain gitu lu cari duit susah-susah, ujung-ujungnya duit lu bukan lu yang Habis nikmatin juga. gitu kan. Bener, Habis malahan buat biaya yang yang tadi tidak terlihat dan yang terlihat tadi gitu kan. Tapi gue relate sih karena kan nyokap bokap gue sebelum meninggal sakit kritis dulu kan. Nah. Jadi
biasanya orang-orang yang sudah sekeliling itu gue tuh makanya aware banget tuh yang kayak gitu. Coba aja kita lihat kan keluarga-keluarga kita aja sebelum meninggal kena sakit duluan atau meninggalnya karena tua atau kecelakaan. Jarang kan yang sih. tua atau kecelakaan. Pasti ada aja sakit lah, minimal darah tinggi lah, diabetes lah, jantung lah, itu nggak kemana. Udah umum banget ya. Indonesia banget dah. Iya. Makanya kita lihat nih ya 5-10 tahun ke depan tuh resiko apa sih yang menurut kalian nih bakal makin relevan dan bikin proteksi penyakit kritis tuh jadi wajib, sesuatu produk yang wajib dipunya? Simple ya, maksudnya gue nggak ngegampangin, cuman makin kesini gue tuh sering banget denger orang pasang ring jantung lah, dan satu ring jantung tuh kayaknya udah umum banget. Gue kemarin abis kenal sama orang ya, jadi masih dia muda punya, lagi iya ya? exactly, dia punya restoran, umurnya baru sekitar, masih muda banget, under 50 lah, masih 40-an. Dia udah pasang 4 ring, Oh iya. Gila, maksud gue gini loh, masih muda banget, lu udah pasang 4 ring jantung, dan itu hal yang kalau zaman dulu kayak gue mau ring jantung, gue mau kateter, gue gimana, takut, panik kan tuh. Kalau bisa semua pendeta suruh doain dia deh tuh tumpang tangan di rumah sakit gitu. Tapi zaman sekarang kayak ya udah, gue mau ring jantung ya udah. Jadi gue ngeliat kayak udah biasa aja gitu, gitu, apalagi 5-10 tahun ke depan ya. Maksudnya dengan gaya hidup, lifestyle yang seperti yang tadi Tiwi udah ngomong juga, gue rasa itu udah jadi salah satu penyakit yang umum aja. Iya, apalagi dengan keadaan udara kita nih ya, paru-paru kebayang nggak sih? Banyak banget yang ispa. Bener, dikit-dikit sakit karena ispa. Iya, jadi kayak bener-bener dengan terus makanan. Kita kan nggak tahu ya, sekarang tuh makanan tuh ada aja campurannya. Kita pengennya sehat, tapi kadang-kadang kita nggak tahu nih yang dibuat sama yang kita kan biasanya kan beli ya gitu ya. Jujur aja gue jarang banget nih masak gitu kan. Jadi tapi biasanya tuh kalau misalnya masak tuh buat anak-anak lah. Kalau buat kita sendiri karena kebanyakan meeting di luar kan, jadi banyaknya beli. Itu nggak tahu tuh yang kita konsumsi sih, pengennya sih sehat-sehat aja gitu. Tapi gue setuju. Jadi waktu kemarin itu gue sempat lihat satu reels di Instagram. Mereka lagi ngomongin soal science, food science. Jadi lo tahu kan, wortel itu kan tumbuhnya di dalam tanah. Bahkan zaman sekarang aja orang tuh nggak bisa memastikan mineral yang dikandung tanah itu terserap semua ke wortelnya, tau nggak sih? As simple as that aja, itu pasti ngaruh dong buat kesehatan kita. Heavy metals, heavy metal segala macam. Nah itu dia. Itu dia. Ngeri ya. Benar. Nah jadi nih ya, menurut kalian nih, apakah orang tuh lebih takut kalau sekarang nih yang lo lihat-lihat ya, atau di sekeliling lo, orang tuh lebih takut kehilangan uang atau kehilangan waktu, dan gimana asuransi itu bisa masuk lah, lo ngeliatnya gimana asuransi bisa masuk ke dua sisi itu gitu? Gimana Wi? Gue rasa sih dua-duanya ya. Bener. Pasti ya, orang takut kehilangan uang tapi dia juga nggak mau kehilangan waktu. Kayak gitu kan, uang bukan segalanya, tapi nggak punya uang bisa gila gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya kehilangan waktu juga sayang banget gitu. Misalnya kayak kita udah masih umur di bawah 50 aja kita udah sakit gitu kan, terus hidupnya jadi harus bolak-balik ke rumah sakit kan, ujung-ujungnya jadi nggak menikmati hidup juga ya. Benar. Sayang juga tuh. Iya, mungkin orang awalnya lebih takut kehilangan uang gitu ya. Tapi pada saat kejadian sakit atau segala, orang tuh jadinya lebih takut kehilangan waktu. Lebih takut kehilangan energinya mereka gitu, dan kesempatan yang hilang jauh lah gitu. Jadi menurut gue sih ya saling berkaitan ya. Jadi memang awalnya ya pasti ketakutannya itu tentang uang lah, tapi begitu udah sakit, gue yang penting sehat dulu deh. Tapi imagine nggak, meskipun lu punya uang, tapi lu nggak punya asuransi buat keluarga. Kita nggak usah ngomongin diri sendiri deh, let's say ngomongin orang tua kita, mereka nggak punya asuransi. Ketika mereka jatuh sakit dan kita harus kerja mati-matian supaya kita bisa collect money untuk bayar rumah sakit mereka, itu juga kita udah kehilangan waktu loh untuk mereka. Harusnya gue bisa nemenin, bisa support more. Orang sakit nggak cuman fisikal dong, mereka butuh support secara mental dan moral juga gitu. Ketika gue harusnya bisa berada di rumah sakit untuk mendampingi mereka, alih-alih gue malah harus kerja. Bener. Supaya mereka bisa tercover biaya rumah sakitnya. Nah, akhirnya jadi nggak ada waktu. Makanya nggak ada waktu juga. Kebayang nggak sih, udah gue harus kerja mati-matian buat ngumpulin uang untuk bayar rumah sakit. Gue nggak punya waktu lagi buat spend time sama orang tua gue atau buat anak gue deh kalau udah punya anak gitu, let's say. Nah itu kan jadi memang saling berkaitan ya. Dimana di situ kita bisa lihat aspek asuransi itu penting untuk masuk di situ. Ketika lu rumah sakit lo tercover dengan kartu sakti kita itu, lo udah nggak harus pusing lagi dengan biaya rumah sakit. Ketika lo punya santunan sakit kritis, ketika lo harus nemenin mereka di rumah sakit, ada lump sum cash yang juga bisa kita pakai untuk biaya hidup dan segala macam ngurusin mereka. Itu kan akan lebih sangat memudahkan kita ya ke depannya. Benar. Dan juga ada peace of mind juga ya. Kita tuh seneng banget loh kalau misalnya kayak udah kita lagi sakit, tapi kita tuh bisa fokus ke recovery. Rasanya gitu kan. tenang banget gitu tenang ya, dan banget. fokus. Benar. September kemarin kan gue juga habis masuk rumah sakit tuh gara-gara gastroenteritis. Nah itu tuh juga di cover semua full. Jadi gue waktu di rumah sakitnya pun juga gue tenang banget gitu loh, kayak
oh ya udahlah, nggak usah mikirin mau ditambahin obat apa sama dokter pun tuh gue Nggak iya masalah aja gitu kan, nggak masalah. iya gitu, karena udah nggak mikirin lagi ini kalau misalnya gue nambah sehari lagi di rumah sakit, ntar gue nambahnya berapa ya, gue udah nggak mikir lagi sama sekali gitu. Jadi ya udah gitu, as simple as that gitu. Peace of mind itu yang Bener. yang ngebikin orang tuh jadi cepet sembuh. Ya nggak sih? Betul, gue setuju banget sih, Wi. Ya kan? Setuju banget. Betul. Nih ya, jadi kalau misalnya kita berandai-andai lagi ya, kayak asik. Gimana? Kayak misalnya kita beranalogi lagi ya. Jadi menurut kalian nih ya, proteksi itu kan kayak kendaraan kan ya. Jadi asuransi jiwa dan penyakit kritis itu lebih mirip helm atau rem. Menurut kalian tuh kenapa? Coba deh. Kalau misalnya di aneh-aneh nih, misalnya asuransi jiwa dan penyakit kritis itu lebih mirip helm atau rem. Dan menurut kalian gimana? Atau gue dulu? Boleh? Oke, kalau menurut gue itu asuransi jiwa tuh lebih kayak helmnya. Helmnya, benar. Setuju Jadi gue. lebih kayak helmnya. Jadi dia tuh untuk melindungi keluarga ketika nggak ada lah, tentu saja ya. Jadi biar tetap aman lah keluarga kita. Nah kalau misalnya asuransi kritis itu tuh jadi untuk rem, karena kan kehidupan kita berhenti ya. Tapi kalau ketika punya asuransi kritis, hidup kita tuh bisa nggak berhenti. Minimal nggak sampai nabrak banget gitu ya, nggak sampai penyok banget ya. Bener gitu, karena tuh kita ada apa namanya, ada bempernya gitu ya, Betul. which is sih dana darurat Darurat. yang bisa kita pilih tuh sesuai dengan kemampuan kita lah gitu. Itu semua tuh bisa disesuaikan, nggak harus besar. Kalau gue jujur aja gue nyicil. Kenapa nyicil? Karena gue kan besar ya biaya untuk anak penyakit jantung dan gak ada asuransi tuh besar banget. Jadi gue tuh sekali operasi tuh bisa ratusan gitu. Cuma kan memang alhamdulillahnya ada yang dari pemerintah kan gitu. Cuma biaya-biaya lainnya kan banyak yang harus gue keluarkan. Jadi kalau misalnya gue langsung beli besar itu tuh pasti akan berat. Berasa juga ya. Bener, berasa banget gitu. Belum lagi dengan biaya sekolah 3 anak gitu kan. Karena kan anak gue ada 3 nih, nggak mungkin semua dana gue Alihkan ke satu alihkan anak ke satu doang anak gitu kan. Iya gitu. sih. Jadi akhirnya gue belinya nyicil, dan itu tuh ya nggak apa-apa banget gitu. Tapi sebetulnya itu salah satu feature menarik gak sih dari asuransi sakit kritis dan jiwa? Bener. Ketika lo bisa belinya tuh gak langsung gabrek, gue mau Ya, beli langsung ratusan langsung M gitu, puluhan M, banyak tapi lo gitu bisa ya. cicil sesuai dengan Kebutuhan dan gue nih, kemampuan kemampuan lo. gue segini, gue baru mau sisihin sekian gitu. Bener. Itu tuh bagusnya, dan itu kan bisa berkali-kali beli ya, beda Betul. sama asuransi Kesehatan. kesehatan. Betul. Gitu sih menurut gue, itu good feature banget sih. Iya. Nah gimana Wi? Ya Oke. itu bener sih. Jadi kayak proteksi pertama dan proteksi kedua gitu Betul, kan. betul. Kan kalau lu kan misalnya nyetir mobil nih, nggak mungkin dong lu nggak ngerem gitu. Pasti ada Dan pasti lo pakai seat belt gitu dong, kan. nggak mungkin nggak pakai seat belt kan? Iya. Iya, ini ibaratnya kalau naik motor kali ya, soalnya kan pakai helm. bener. Ya tapi intinya kan pasti ngerem dulu dong gitu kan. Nah kalau misalnya terjadi sampai tabrakan yang maut, nah itu ada helmnya gitu loh. Yes, gue setuju. Iya sih. Nah jadi ya menurut kalian nih, kenapa keluarga tuh perlu proteksi jiwa dan penyakit kritis secara bersamaan? Coba deh kita satu-satu deh menurut lo ya. Dari siapa dulu nih? Adalah boleh. Jadi Iya. apa alasan logisnya kenapa dua asuransi ini saling melengkapi lah intinya gitu? Ya balik lagi, karena memang dua-duanya itu menurut gue aspek yang penting yang dimiliki oleh sebuah keluarga gitu. Kebayang kalau misalnya gini deh, kita nggak play God, kita nggak bisa bermain kita ini seolah-olah Tuhan yang menentukan bahwa lu akan meninggal pada tanggal sekian ya, atau lu akan sakit pada tanggal sekian habis itu lu meninggal. Kita kan nggak pernah tahu ya, ada juga yang kita dikasih sakit dan kita nggak sembuh-sembuh, atau ada juga yang tanpa melalui fase sakit kita langsung check out gitu kan. Balik lagi, we don't play God. Nah, kenapa dua asuransi ini sangat penting dan berdampingan? Ketika kita diberikan penyakit kritis di mana kita pasti akan mengganggu keberlangsungan hidup kita udah punya backup plan Iya. yang bisa kita pakai untuk apa? Baik untuk biaya hidup kita maupun biaya hidup keluarga kita. Tapi kalau one day amit-amit ternyata kita sudah langsung dipanggil sama Tuhan, kita check out, kita meninggal dunia, kita juga udah punya backup plan melalui si asuransi jiwa itu yang bisa dipakai buat macam-macam juga. Satu, udah pasti untuk keluarga, biaya hidup yang tidak menurunkan standar hidup mereka. Kalau ngomongin asuransi jiwa, lo bisa pakai itu untuk ngurus-ngurus persuratan perpajakan. Itu kan bisa difungsikan juga melalui asuransi jiwa. Betul. Jadi kalau memang kita bisa punya dua-duanya, ya kenapa enggak? Karena itu akan berjalan berdampingan. Betul. Menurut gue sih gitu guys. Kalau Tiwi gimana? Kalau gue sih again sama sih seperti yang tadi kita udah Bahas ya. ngobrol ya. Jadi sebenarnya fungsinya itu memang beda. Kalau asuransi jiwa untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan ketika si pencari nafkah itu meninggal dunia. Jadi ini untuk legacy ya, untuk warisan sebenarnya kan.
Tapi kalau sakit kritis itu mengcover kebutuhan-kebutuhan ketika dia belum meninggal dunia. Ya, betul. Tapi membutuhkan biaya yang lebih besar daripada ketika dia sehat. Benar. Gitu. Jadi memang fungsinya beda, tapi perlu dua-duanya gitu. Jadi memang ya kalau bisa, kalau ada dana ya lengkapi gitu. Bener. Jangan pilih salah satu aja. Bener. Seperti kata Adela tadi, kalau bisa dua-duanya ya kenapa enggak? Iya, benar. Jadi Gitu. bisa disimpulkan kalau misalnya sebenarnya asuransi jiwa itu tuh finish kita, start kita untuk semua produk asuransi lah intinya. Jadi kalau misalnya untuk Raja terakhirnya lah. iya, Iya jadi nggak si sih? asuransi jiwa ini nih kita harus punya. Tapi sebenarnya hal terberat itu kalau misalnya ketika lagi sakit, dan asuransi critical illness ini bisa menjadi tameng kita lah untuk melindungi seluruh keluarga ketika kita masih hidup, ya nggak sih? Benar. Setuju ya? Setuju. Kayaknya cukup banyak yang kita bahas hari ini ya. Seru banget Iya. soalnya, seru banget topiknya dan banyak banget hal-hal yang ternyata ada yang ini ya, ada yang ini ya. Banyak hal-hal baru yang kita juga baru temuin dan obrolin hari ini Iya, gitu kan. benar-benar gitu. Ya semoga obrolan hari ini bisa banyak mendapatkan menginspirasi benar ya, bisa. teman-teman yang nonton juga ya Benar. podcast kita supaya bisa punya gitu untuk asuransi jiwa dan juga asuransi sakit kritis. Benar. Karena dua hal yang saling melengkapi itu ya. Betul. Kalian sendiri udah punya belum sih? By the way, Udah gue dong. penasaran aja gitu, pengen nanya. Udah Iya, dong. udah dong. Serius, Benar. jiwa sama Udah. kritis. Iya. Bahkan dari sebelum gue jadi agent. Sama Gitu. lagi. Iya loh, sebelum gue jadi agent yang gue purchase pertama kali tuh Flexi CI. Oh Asuransi iya? sakit kritis gue iya. Karena deg-degan coy. Kalau gue malah lebih ke asuransi jiwa. Maka tadi gue bilang asuransi jiwa itu sebagai start awal gue. Jadi gue lumayan relate karena sebelum gue mengerti semua asuransi, gue punya asuransi jiwa dulu gitu. Kenapa? Karena bokap gue meninggal ketika gue 5 tahun. Jadi nyokap gue tuh ngebesarin 4 anak sendirian. Jadi gue ngerasa waktu itu tuh nyokap gue tuh nggak ada waktu untuk sedih. Kayak untuk berlama-lama, karena nyokap gue Ya, umurnya because baru 32 tahun ya. Anaknya life must masih go on juga, benar kan. gitu. Jadi tuh gue ngerasa ketika saat itu tuh kan orang tua belum aware lah tentang asuransi. Jadi nyokap gue pun juga nggak nggak berhenti kerja. Jadi kayak gue ngeliatin nyokap gue kayak bener-bener harus terus melanjutkan hidup, nggak ada nangis-nangisnya. Jadi kayak tough love banget gitu loh. Jadi gue tuh Kasian ya juga sebenarnya ya. Jadi menurut gue sih asuransi jiwa merupakan start awal gue tentang produk asuransi ini. Lalu ketika gue makin paham tentang asuransi, ya berarti memang harus dilengkapi dengan asuransi critical illness gitu. Karena biar keluarga aman, hidup aman dan tentram Balik gitu. lagi peace of mind tadi ya Wi ya. Iya benar. Itu sih kira-kira ya hari ini. Oke deh, tadi sudah disimpulkan sama Tiwi, aku dan Adele gitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Bye.